apa sih Bu sukanya atau manfaatnya ketika Ibu berorganisasi? Senangnya ya, jadi bukan suatu beban sebenarnya, itu adalah kesenangan, senang nanti jadi endingnya itu kita puas gitu, muluk-muluk aja di situ aja kan, kita butuh teman ya, bisa menyalurkan ide-ide yang tidak bisa tersalurkan saat kita bekerja. Halo semuanya, apa kabar? Good day Apoteker Indonesia. Selamat datang di episode perdana kita Ngobrol Bareng Apoteker. Nah, buat teman-teman Apoteker Indonesia nih yang belum paham ya, ini acara apa sih di channelnya YouTube PCII Kota Tangerang nih, ada apa sih gitu ya. Jadi ini adalah salah satu acara baru kita, namanya Ngobrol Bareng Apoteker. Jadi Ngobrol Bareng Apoteker adalah salah satu platform ngobrol sesama apoteker yang pastinya bakal banyak banget ilmu, banyak banget insight, dan juga banyak banget horizon baru untuk teman-teman apoteker Indonesia semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Maya, saya anggota dari PCII Kota Tangerang yang nantinya akan menjadi moderator di diskusi kita hari ini. Dan acara ini akan didukung penuh oleh pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Tangerang. Dan jangan lupa buat teman-teman apoteker Indonesia semuanya, silahkan subscribe dulu channel kita di PCII Kota Tangerang dan juga nanti akan masuk juga di Spotify. Nah, detailnya nanti bisa lihat di videonya ya. Oke, karena kita tapping episode perdana kali ini di Ngobrol Bareng Apoteker paling pertama episode ini, kami pengen mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi apoteker Indonesia semuanya. Semoga puasanya lancar dan diberikan kelancaran dan juga kesehatan sampai nanti Idul Fitri. Dan juga karena kita tapping di awal Mei, kita ingin merayakan tanggal 1 Mei selamat Hari Buruh Indonesia dan juga di tanggal 2 Mei selamat Hari Pendidikan Indonesia. Semoga Indonesia selalu tetap maju dan apoteker bisa berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, mungkin nggak usah berlalu lama ya. Jadi di episode ini kita akan mengundang salah satu narasumber kita, salah satu speaker kita yang pastinya sudah banyak malang melintang di dunia apoteker gitu ya, baik di dunia profesional maupun organisasi. Nah, keywordnya tadi nih apoteker Indonesia, organisasi ya. Kenapa organisasi? Karena ternyata banyak banget talenta-talenta apoteker Indonesia yang bisa kita eksplor dari sisi organisasi nih. Karena kan kalau kita udah bekerja gitu ya, kayaknya kok mau ikutan berorganisasi tuh jauh banget gitu angan-angannya ya, kayaknya susah banget gitu. Waktunya gimana sih? Organisasinya apa aja sih? Channel organisasinya di mana aja nih? Nah, kita akan bahas di episode paling perdana kali ini barengan sama narasumber kita di Ngobrol Bareng Apoteker Berorganisasi. Silahkan welcome narasumber kita untuk hari ini, Ibu Apoteker Wiwi Dwi Purwanti M Farm. Halo Ibu. Selamat siang ya ini ya. Kita Selamat lagi siang. selamat siang. Jadi Maya. apoteker Indonesia kita siang-siang ini lagi puasa-puasa panas-panas, tapi kita tetap semangat ya Bu. Oh iya, Harus semangat banget buat ngonten demi apoteker-apoteker Indonesia semuanya. Yes. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama ibu panutan kita ya dari PCII Kota Tangerang, jadi mungkin kita perkenalan dulu nih. Jadi saya tadi dapat bocoran ya, ternyata ibu apoteker Wiwi ini itu malang melintang di organisasi udah banyak banget. Jadi cocok banget untuk jadi narasumber kita di hari ini karena beliau ini sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Tangerang, kemudian menjadi Koordinator Wilayah Kota Tangerang Pengurus Daerah Hisfarsi Banten atau Himpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia, kemudian menjadi Bidang Peningkatan Kompetensi dan resertifikasi dari pengurus daerah IAI Banten. Masih ada satu lagi titel beliau yaitu anggota tim kendali mutu dan kendali biaya BPJS Tangerang Raya 2021. Luar biasa. Panjang banget Bu. Aduh. Nanti kita akan nanti kita akan ngobrol ya sama Bu Wiwi, gimana sih Bu Wiwi tuh membagi waktu gitu ya Bu. Terus gimana sih caranya bisa masuk ke organisasi? Karena sebenarnya banyak teman-teman apoteker nih Bu yang nanya sama saya gitu ya, gimana sih sebenarnya cara masuk IAI gitu, gimana sih caranya aktif di Hisfarsi gitu. Dan kebetulan Ibu Wiwi juga sekarang masih aktif berpraktek sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Melati Tangerang.
Oke deh Ibu, udah banyak banget nih pertanyaan yang ada di kepala Maya nih. Kita coba langsung aja kita tanya kepada Ibu Wiwi. Apa kabar Ibu Wiwi? Baik, alhamdulillah sehat. Saya tuh seneng deh kalau saya ketemu Ibu Wiwi tuh selalu ceria, selalu ketawa ya. Jadi saya juga ikut ketawa nih. Oke. Ibu sekarang sibuk apa? Saya sibuk pekerjaan pastinya seperti biasanya, rutinitas, ibu rumah tangga juga, terus pekerjaan organisasi layaknya kita sebagai pengurus lah seperti itu. Luar biasa. Jadi mengurus rumah utama ya Oh, pasti. mengurus utama itu. Utama ya. Itu syaratnya. Syaratnya kamu boleh dan boleh berorganisasi. Itu syarat dari suami ya. Ya, support suami luar biasa. Oke. Dan support anak-anaknya, alhamdulillah mereka tuh mensupport mamanya untuk berkegiatan. Karena mamanya tuh kalau nggak ada kegiatan udah mati gaya. Kembalikan sama saya malah mager, saya nyari waktu kapan rebahan gitu. Oke, saya nggak boleh rebahan lagi nih habis ini ketemu Bu Wiwi. Oke, jadi sehari-hari masih ini ya Bu aktif sebagai kepala instalasi farmasi. Ya, alhamdulillah masih masih berorganisasi juga. Masih berorganisasi. Urus rumah juga. Luar biasa gitu ya. Nggak salah ya berarti kita undang narasumber hari ini ya. Oke, Bu, mungkin kita masuk ke diskusi nih Bu. Kita kan mau ngobrol sama Ibu untuk memberikan informasi ke Apoteker Indonesia ya. Jadi aktivitas profesional dulu nih. Jadi mungkin Ibu bisa ceritakan di Rumah Sakit Melati sebagai apa, kemudian perannya seperti apa gitu. Oke. Baik, teman-teman ngobrol bareng apoteker. Jadi di instalasi farmasi saya kebetulan sebagai kepala instalasi farmasi. Di sana kita membawahi pelayanan dan logistik ya di farmasi, di gudang farmasi. Jadi di Rumah Sakit Melati itu ada gudang farmasi sama pelayanan sama farmasi klinis. Jadi kita handle 3 macam itu, 3 bidang itu. Terus kegiatan pekerjaan di rumah sakit kan kebetulan kita tuh sudah punya 5 apoteker ya. Jadi alhamdulillahnya itu rumah sakit tipe C yang lumayan lah ya apotekernya dibanding yang lain gitu. Seperti itu Mbak Maya. Menghandle kayak gitu. Oke, berarti Ibu secara profesional nih menjadi kepala instalasi farmasi, membawahi beberapa apoteker dan pastinya asisten apoteker juga ya. Luar biasa. Kalau gitu organisasinya Bu sekarang. Tadi Maya baca organisasinya banyak banget ya, ada di PC, ada di PD. Oh ya teman-teman apoteker mungkin untuk informasi ya, jadi PC adalah pengurus cabang, kalau PD itu di atasnya PC ya Bu, pengurus daerah. Betul. Jadi mungkin bisa ceritakan juga Bu di PC sebagai apa, kemudian di PD dan Hiswarsi juga ya. Hiswarsi, oke. Jadi kebetulan di PCIAI Kota Tangerang sendiri itu saya sebagai wakil ketua 1 di bawahnya Bapak Marjuki ya. Jadi biasanya kami tuh saya itu cenderung yang lebih karena saya kan di wakil ketua itu di luar kedinasan ya. Jadi mungkin yang punya sedikit lebih banyak energi dibanding teman-teman yang lainnya. Jadinya ya itulah yang satset gitu mainnya gitu. Karena sendirinya juga seperti itu. Jadinya kayaknya kalau ya itu gimana gitu loh ya. Gimana yang mainly aktif lah ya. Nah, seperti itu. Tapi aktif aja itu nggak cukup tanpa ada dorongan dari atasan kita. Jadi kita berdasarkan instruksi dan kita adalah pelaksananya gitu. Jadi decision maker tetap ada di ketua IAI gitu. Terus di Hiswarsi sendiri saya sebagai koordinator wilayah ya. Jadi koordinator wilayah itu di Hiswarsi seperti teman-teman ketahui kalau di Hiswarsi itu adalah himpunan seminat farmasi ya. Jadi apoteker yang bekerja di rumah sakit itu dia mempunyai perkumpulan teman-teman, mempunyai perkumpulan sendiri, organisasi sendiri, namanya Hiswarsi. Nah nanti teman-teman yang ada di komunitas, yang di apotek, klinik itu juga ada seminatnya sendiri, dia ada di Hiswarma, ya. Terus nanti teman-teman apoteker yang ada di distribusi, dia akan bergabung dalam seminat Hiswardis. Jadi di PCIAI Kota tuh di IAI itu ada beberapa macam seminat gitu ya untuk teman-teman. Jadi
Kalau misalkan saya ini ada di puskesmas, jadi saya masuk ke seminat apa ya, saya masih bingung. Nah, di puskesmas itu ada hisparkesmas, ada hisparkesmas, jadi banyak seminat-seminatnya gitu, teman-teman. Kalau di IAI terus di mana ya tadi ya saya? Oh, di PD ya, ya. Di PD di PD IAI Banten saya anggota peningkatan kompetensi dan resertifikasi profesi. Ya, jadi di sana itu kita lebih ke ini sih, bagaimana caranya kita memfasilitasi teman-teman melalui PD ataupun PC untuk mereka meningkatkan kompetensi. Misalkan melalui seminar, melalui CPD gitu, continuing professional development kayak gitu. Terus kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang itu berkaitan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman dan terus kita kan di bawah resertifikasi juga ya teman-teman. Itu kan kalau misalkan sertifikat kompetensinya habis gitu kan ya kita harus update kan, update serkom kita. Nah, itu kita membawahi di situ. Iya. Jadi kalau di PC sebagai wakil ketua, kalau di PD Ibu fokusnya adalah di continuing development-nya. Ya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen banget nyari ilmu, menimba ilmu gitu ya, terutama yang berwilayah di Banten. Nah, ini nih Ibu PD kita di sini. Jadi Ibu dari banyak role di organisasi tadi ya Bu ya. Jadi kan mungkin kita bisa lihat bahwa Bu Wiwi ini sangat passionate juga untuk berorganisasi gitu. Nah, sebenarnya dari kapan sih Bu? Apakah dari dulu Ibu memang udah aktif berorganisasi atau kebetulan waktu udah jadi apoteker wadahnya ada, jadi apa emang dari dulu atau gimana Bu? Kebetulan saya aktif itu sudah dari dulu ya. Dari SMP itu saya sudah aktif jadi sudah aktif di OSIS, terus SMP, SMA itu juga aktif di OSIS gitu. Cuma agak vakum itu di waktu kita kuliah. Jadi kuliah itu ya namanya kuliah farmasi dan apoteker itu kan waktunya hektik banget ya. Jadi inget. Jadi untuk berorganisasi tuh kayaknya saat itu tuh saya udah nggak sanggup lagi deh. Main laporan ya Bu? Main laporannya luar biasa gitu kan ya. Tapi itu ya senangnya ya. Jadi bukan suatu beban sebenarnya. Itu adalah senang nanti jadi endingnya itu kita puas gitu, senang gitu. Kita menikmati prosesnya. Ya dari situ terus akhirnya. Nah, kesempatan itu datang ketika saya masuk ke PC Kota Tangerang. Jadi di sana kan kita kelihatan ya jiwa kita itu jiwa organisasi atau enggak gitu. Gimana aktifnya gitu. Nanti kan kita akan akan dapat penilaian ada di sana. Penilaian di situ. Nanti kita akan bisa lihat si A, si B, si C orang seperti ini. Jadi nanti kita bisa kan kadang ada open rekrutmen itu untuk ya pengurus ya, dari situ sih sebenarnya. Berarti karena memang sudah passion dari awal gitu ya, pengen berorganisasi, pengen aktif gitu ya. Bu, kalau dari pengalaman Ibu berorganisasi ini ya dari dulu gitu, terutama sekarang terlibat langsung di Ikatan Apoteker Indonesia. Apa sih Bu sukanya atau manfaatnya ketika Ibu berorganisasi gitu supaya teman-teman apoteker Indonesia nih tergerak gitu untuk aktif gitu berkontribusi. Berkontribusi. Sebenarnya berorganisasi itu kita melatih jiwa kepemimpinan kita ya gitu. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu bukan hanya dari satu sisi gitu, dari organisasi gitu. Banyak sekali hal yang bisa kita gali dari saat kita berorganisasi gitu. Di organisasi itu pasti ya kita mengenal banyak orang. Kita dari situ itu kita tahu si A, si B, si C kayak gitu. Jadi kita istilahnya banyak teman, banyak koneksi gitu seperti itu. Jadi someday kita di tempat pekerjaan itu pasti akan berkaitan dengan teman-teman sejawat yang lainnya gitu. Jadi ya menurut saya kalau misalkan kita aktif, kita tahu gitu akan lebih mempermudah kita gitu. Seperti itu. Terus di organisasi itu saya merasakan kebahagiaan gitu loh ya. Jadi senang aja kalau ketemu sama teman-teman gitu. Jadi
ya itu tadi rutinitas pekerjaan, rumah tangga. Kalau hanya pekerjaan rumah tangga itu kan kayaknya hampa banget gitu loh bagi saya gitu ya. Muluk-muluk aja di situ aja kan kita butuh teman ya, kita butuh teman, terus kita bisa menyalurkan ide-ide yang tidak bisa tersalurkan saat kita bekerja gitu kan ya. Kita bisa apa nih untuk apoteker selanjutnya itu apa sih? Dan kita itu bisa mengeksplor teman-teman apoteker itu dari bidang lainnya. Misalkan nih kita di organisasi di PC kota itu kan ada berbagai macam profesi apoteker dari basic masing-masing ya. Ada yang di industri, ada yang di distribusi, ada yang di puskesmas, terus ada yang di komunitas. Jadi kita itu bisa sharing ilmu di situ. Oh ternyata itu kalau di distribusi itu seperti ini loh. Jadi kita tahu kenapa sih misalkan di rumah sakit ada kendala, kenapa sih distributor suka A, B, C, D, E, F, G. Nah kita bisa tahu teman, oh ternyata info dari teman-teman distribusi itu seperti ini Bu, A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus ya kita bisa menggali teman-teman yang ada di kepemerintahan gitu kan ya. Aturannya seperti ini, kita bisa bagaimana itu ngeklik aja gitu, klop aja seperti itu. Senengnya kayak gitu. Menarik nih ngobrolin, berarti yang terakhir tuh yang saya note banget soal networking ya Bu. Networkingnya tuh luas gitu luas, ya. Jadi teman-teman apoteker kalau misalnya mau berorganisasi, networknya luas, jadi mainnya jauh gitu. Mainnya jauh. Jadi nggak di situ-situ aja sini. Iya bener-bener banget Bu. Oke, setuju banget sih tadi manfaat yang dirasakan sama Bu Wiwi ya. Saya sendiri juga sedikit-sedikit udah mulai ngerasain, apalagi soal networking nih Bu. Nah, tapi kalau kita tadi ngomongin manfaatnya nih, kira-kira Ibu ada nggak sedihnya atau dukanya gitu ya, ketika Ibu aktif sekali di apa namanya di organisasi? Gitu. Oh gitu ya. Gini, kadang itu apalagi di PD, PC, Hiswarsi, kita itu kebetulan karena tiga-tiganya aktif, jadi kalau misalkan ada seminar, ada kegiatan itu kadang itu ya ini habis PD, PC, habis PC, Hiswarsi Darul kayak gitu tuh. Jadi kayaknya nggak ada pernah ada suatu saat itu nggak ada henti-hentinya gitu. Kadang aduh kok lelah gitu kadang gitu ya, seperti itu. Terus kalau dukanya yang banget saya rasakan itu ya kadang agak ini ya, kita untungnya keluarga itu mensupport gitu. Jadi kadang itu merasa aduh keluarga kok saya tinggal terus untuk beraktivitas. Nah, tapi alhamdulillahnya itu keluarga dan suami itu mensupport. Jadi kami itu difasilitasi sama suami saya itu karena saya sering berkumpul, karena banyak teman. Jadinya bentuk support suami saya itu base camp ada di rumah, terus anak-anak mensupport banget kalau misalkan maminya ada kegiatan di A, B, jadi mereka tuh tahu, paling nggak mereka tuh anak-anak itu tahu bahwa mamanya itu berkegiatan itu seperti ini loh, nanti mereka tuh akan belajar dari sana, seperti itu. Jadi ya kadang kalau misalkan waktunya agak berkurang untuk anak-anak gitu kan ya, alhamdulillahnya mereka memahami itu gitu. Dan terima kasih pada suami dan anak-anak saya yang sudah memberikan wadah, waktu dan kesempatannya untuk mamanya gitu ya. Jadi untuk suami dan juga istri di luar sana yang punya pasangan apoteker gitu ya, jadi support kalian itu sangat penting ya untuk apoteker-apoteker ya. Ya, support suami itu support keluarga itu sangat penting sekali gitu. Jadi makanya walaupun gini, ya kita nggak bisa melupakan ketika kita sebagai perempuan ya, ibu rumah tangga gitu ya. Kamu harus tetap anak-anak tetap terurus gitu. Dan saya juga harus bisa melihat bagaimana saya tetap harus mengurus anak-anak, saya tetap harus bekerja, saya tetap harus berorganisasi. Noted banget. Jadi kata kuncinya tadi adalah membagi gitu ya Bu. Nah ini mungkin pertanyaan pamungkas nih yang bisa teman-teman apoteker Indonesia pelajari dari ngobrol bareng apoteker hari ini. Nah time management
gimana sih Ibu membagi nih apa ya, kan kita semua sama-sama punya kue yang sama ya Bu, Ya. 24 jam. Nah, gimana sih membagi 24 jam itu supaya kehidupan personal jalan, profesional jalan, dan organisasional tuh berjalan? Gini, ini Ria yang saya alami aja ya, Apoteker Maya ya. Ya saya lakukan itu adalah setiap pagi saya itu tetap harus memasak untuk anak-anak. Oke. Ya, memasak untuk anak-anak, menyiapkan makan pagi sampai makan malamnya gitu. Nah, karena kita sebagai di situ banyak celahnya, triknya bagaimana kita bisa memenuhi itu gitu kan, karena kita itu kan tidak setiap hari harus pergi ke pasar dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi ya stokin tuh belanja kita 1 minggu saja. Jadi begitu pas kita mau menyiapkan menu untuk anak-anak itu udah di setting tuh seminggu ke depan kita mau apa. Jadi di situ tuh nanti kita bisa menghemat waktu banget. Jadi menghemat waktu untuk pergi berbelanja, menghemat waktu untuk memasak. Jadi kita sudah planning kan ABCDF, masak seperti ini itu sudah ada semuanya di situ. Nah, setelah itu kita pekerjaan kan biasa ya jam 8 sampai jam 4, jam 8 sampai jam 4. Nah, sesudah itu baru pekerjaan organisasi. Ya, organisasi itu memang biasanya kan di pengurus PCI Kota Tangerang sendiri kan teman-temannya kan juga mempunyai aktivitas pekerjaannya masing-masing ya. Jadi semuanya kita lakukan itu sesudah office hour gitu. Jadi kita meeting malam jam 7, jam 8 itu kita lakukan seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin berorganisasi ya seperti itu. Jadi karena organisasi ini tuh bukan suatu perkumpulan yang kita bisa mendapatkan sesuatu materi dari sana karena tidak digaji ya. Ini hanya kesenangan kita dan kepedulian kita pada apoteker gitu. Ya, kita harus bergerak seperti itu. Oke. Jadi itu tipsnya ya untuk teman-teman apoteker semuanya, bagaimana kita bisa bijak membagi waktu, time management gitu ya. Jadi rumah terurus gitu ya, kerjaan terurus, dan juga satu lagi organisasi terurus. Ini sebenarnya nampol banget sih ke saya. Ini sebenarnya curhatan nih Bu, time managementnya berantakan banget. Jadi dari Ibu gak cuman saya ya, harapannya teman-teman apoteker Indonesia yang nonton ngobrol bareng apoteker nih bisa memetik pelajarannya gimana time management yang paling baik. Oke, finally silahkan Ibu kalau misalnya ada tips-tips nih buat apoteker Indonesia yang nonton ngobrol bareng apoteker episode perdana ini Bu. Apa tipsnya ketika teman-teman mau memulai berorganisasi? Oke, tips bagi teman-teman apoteker yang mau memulai berorganisasi, cintailah profesimu, nanti profesimu kelak yang akan mencintaimu gitu ya. Jadi aktiflah mulai dari sekarang gitu, tanpa pamrih gitu. Jadi kita berorganisasi itu banyak pengetahuan yang bisa diambil dari sana. Jadi kita bisa menggali ilmu, menggali potensi dari organisasi. Jadi untuk teman-teman itu jangan takut, jangan ragu untuk aktif di sebuah organisasi, misalkan di PC. Kita bilang di PCI Kota Tangerang ya, karena ini spotnya PCI Kota Tangerang ya. Gitu. Jadi teman-teman kita welcome. Kita terbuka bagi teman-teman yang memang ingin aktif berorganisasi, silakan menghubungi pengurus PCI Kota Tangerang. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak kepada Ibu Apoteker Wiwi atas insight-nya dan ilmunya yang sangat bermanfaat ya Bu hari ini. Terima kasih. Episode baru perdana nih udah daging banget ilmunya dari Ibu Apoteker Wiwi. Jadi sebagai wrap up untuk teman-teman apoteker Indonesia semuanya yang setia nonton ngobrol bareng apoteker sampai menit terakhir nih. Jadi jangan takut untuk berorganisasi karena manfaatnya itu justru banyak banget. Teman-teman bisa dapat networking gitu ya, bisa dapat ilmu yang mungkin teman-teman nggak pikirkan gitu. Misalnya kerjanya, misalnya kayak saya nih kerjanya di industri, ternyata saya perlu tahu nih teman-teman di rumah sakit gimana sih implementasinya gitu ya Bu di lapangan gitu. Jadi apotekernya tuh hawanya tetap terjaga gitu. Dan pastinya cintai profesimu karena profesimu yang akan mencintai kamu kembali. Aduh, ini andalan banget ya episode ini. Thank you banget. Oke, jadi
perdana kita, teman-teman apoteker Indonesia. Thank you banget sudah stay tune di episode perdana kita Ngobrol Bareng Apoteker. Saksikan terus di channel kita di YouTube dan juga Spotify. Di channel mana nanti akan ada di videonya, keterangannya di mana, dan kita akan upload 1 minggu sekali dengan episode dan apoteker yang berbeda-beda. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel kita, nyalain tombol loncengnya juga ya, supaya dapat updatean dari kita selalu. Sekian episode kali ini, semoga bermanfaat untuk apoteker Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers apoteker Indonesia. Cheers, apoteker Indonesia.